Nah, untuk definisi-definisi yang ada di Farmakope Indonesia 6, ternyata sediaan oftalmik itu ada 4 jenis ini ya, ada salep, larutan, suspensi, dan strip. Nah, nanti masing-masing ini ada penjelasannya sendiri, tidak saya tulis di sini, tetapi nanti silakan dibaca di Farmakope Indonesia 6. Nah, ini yang saya comot adalah yang strip, karena untuk sediaan yang lain ini kan sudah umum ya, ada salep, salep mata ya, kemudian larutan ini biasanya bisa berupa tetes mata, suspensi ini juga biasanya berupa tetes mata. Nah, untuk yang strip ini yang sedikit berbeda sehingga saya coba untuk ambil definisinya ya. Jadi kalau di FI eh, tentang strip, strip itu bukan semacam obat ya, tetapi dia lebih ke arah diagnostik ya. Jadi berisi eh, larutan natrium fluoresen. Seperti yang Anda ketahui, fluoresen itu ini apa namanya bisa memberi warna khusus ya pada kondisi tertentu. Nah, jadi larutan fluoresen ini dia apa namanya diracik dalam wadah dosis tunggal berupa strip ya. Jadi semacam kayak kertas strip yang diimpregnasi kalau dibacem ya, dibacem dengan natrium fluoresen sehingga kertas tadi itu mengandung natrium fluoresen dan akan melepaskan sejumlah zat tadi bila disentuhkan pada mata yang sedang diperiksa. Kalau dia menghasilkan warna tertentu fluoresennya, maka itu digunakan sebagai diagnosa, berarti ada kelainan tertentu. Ketika strip tadi itu kontak dengan mata, itu akan menghasilkan memberi warna tertentu, dan itu digunakan untuk keperluan diagnostik. Jadi ini bukan semacam untuk mengobati gitu ya, strip ditempel di mata enggak, tapi ini untuk mendiagnosa. Nah, kalau yang lainnya, salep, larutan, suspensi, ini biasanya dalam rangka untuk eh, membantu mengobati gitu ya, seperti definisi obat yang lainnya. Mungkin Anda curiga nggak ya, di sini kenapa hanya ada 3 bentuk sediaan, salep, larutan, dan suspensi gitu. Bentuk padatan ada nggak? Padatan serbuk misalnya ya. Tablet, kapsul, jelas kalau tablet kapsul kan nggak memungkinkan. Serbuk mungkin, powder for reconstitution misalnya, seperti itu. Ternyata nggak ada. Kemudian krim, kok nggak ada ya krim. Terus bentuk cairan emulsi ini juga nggak ada. Ya. Nanti ada jawabannya di belakang. Nah, selanjutnya eh, yang juga perlu kita pahami adalah contoh-contoh obat atau zat aktif yang biasa diberikan untuk dalam bentuk sediaan oftalmik gitu ya, yang biasa diberikan di mata. Apa saja? Nah, di sini ada miotik, contohnya pilokarpin HCl, midriatik, contohnya atropin. Mungkin masih ingat nggak sih miotik itu apa, midriatik itu apa? Ya, jadi dicari ya, di googling. Miotik dan midriatik ini cara kerjanya berlawanan ya. Satunya, nanti dicek ya apakah saya salah mungkin. Kalau miotik itu mengecilkan pupil, kalau midriatik itu melebarkan pupil. Ya, jadi yang ini melebarkan pupil mata. Tahu kan ya pupil itu sebelah mana ya? Tempat masuknya cahaya ke dalam mata ya. Kalau miotik itu mengecilkan. Nah, contoh penggunaan midriatik itu misalnya pada saat seseorang itu ingin diperiksa bola matanya gitu ya, kondisi bola matanya apakah normal ataukah ada kendala. Bukan memeriksakan plus minusnya ya, plus minus silinder bukan, tapi lebih ke arah apakah bola matanya itu ada masalah sarafnya misalnya, ataukah ada yang saraf yang mungkin putus atau ada jadi biar terlihat dengan dilebarkannya pupil
ya. Ketika pupilnya itu dilebarkan, maka bagian yang ada di belakang pupil itu akan terlihat. Lensanya bagaimana misalnya. Kemudian saraf-saraf yang ada di mata bagaimana. Nah, kalau kita itu melakukan general check up mata ya di rumah sakit mata gitu biasanya di perlakuan awal pasien datang itu untuk melihat kelainan yang ada di mata itu ditetesin ini. Nah, efeknya apa? Karena pupilnya melebar, biasanya orang yang ditetesi atropin ini akan merasa silau, ya. Karena semua sinar itu akan masuk, semua cahaya akan masuk, sehingga akan merasa silau, terang sekali. Itu eh, karena pupilnya dilebarkan. Dan biasanya orang yang ditetesi atropin ini nggak boleh kemana-mana, artinya sudah stay di situ, diam di situ, dan apa namanya tidak boleh mengendarai kendaraan karena berbahaya sekali. Apalagi kalau malam ya, siang juga demikian karena sinar matahari akan sangat ini apa nyentrong gitu ya ke matanya. Jadi harus hati-hati orang yang ditetesi atropin ini ya harus ada yang menemani gitu ya atau ketika mengendarai kendaraan harus dibantu seperti itu. Kemudian kalau pilokarpinya ini juga sebagai anti glukoma. Nah, mungkin Anda pernah mendengar penyakit tentang glukoma. Kalau secara apa medisnya penyakit glukoma ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ya. Jadi dia itu penyakit yang di mana bola mata itu mengalami tekanan yang tinggi terhadap bola mata. Jadi apa yang dirasakan pasien glukoma, mereka akan merasakan matanya itu seperti mau lepas gitu. Jadi nyut 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 mau lepas dan pusing yang sangat sakit kepala yang sangat berat dan terasa mata itu seperti mau lepas. Itu akibat tekanan bola mata yang tinggi. Jadi kalau ada alat untuk menimbang, istilahnya itu menimbang bola mata. Kalau ingin ngecek apakah mengalami glukoma atau tidak, jadi di apa istilahnya itu ditimbang bola mata. Jadi saya dulu pernah dicek ini, tapi nggak berhasil kayaknya karena saya takut ya. Jadi mata itu diganjel gini ya, diganjel pakai kayak alat gitu, kemudian seperti mau dimasukin apa gitu loh. Nah, yang namanya mata kan refleks ya, kalau diculek ya pasti merem-merem gitu kan, sehingga gagal. Dan seharusnya kalau karena waktu itu yang masang adik-adik mahasiswa kedokteran yang mungkin belum ahli, jadi sayanya takut dan nggak berhasil. Nah, seharusnya itu bisa dijadikan patokan untuk apakah si pasien itu ada glukoma ataukah tidak. Biasanya terjadi pada orang-orang yang mudah mengalami hipertensi sehingga ada kondisi tersebut menyebabkan tekanan bola matanya tinggi. Nah, nanti diturunkan tekanan bola matanya itu salah satunya dengan pilokarpin. Salah satu mereknya kalau nggak salah Sendokarpin gitu ya. Pabrik Sendo. Seperti itu glaukoma. Kemudian ada antiinflamasi. Kalau antiinflamasi ini biasanya terjadi pada kalau kita sakit mata itu ya, yang merah itu sering. Selain itu juga ada infeksinya. Kalau kita sakit mata merah, kena virus, itu kan bengkak ya, bengkak, mungkin sampai belen gitu kan ya. Nah, itu satu paket itu. Ada inflamasinya. Nah, biasanya diberikan dalam bentuk tetes mata, ada kortikosteroid ya. Kemudian ada antiinfeksinya, antibiotik. Biasanya golongan gentamisin dan chloramphenicol seperti yang kemarin Anda praktikum membuat tetes mata chloramphenicol itu ya. Nah, ini ada yang cuman antibiotik saja, ada yang dikombinasi. Yang kombinasi itu kalau nggak salah mereknya Erlamisetin plus ya, ada plusnya plus kortikosteroid. Kortikosteroid yang bisa dipakai adalah dexamethasone. Hmm. Kemudian ada ejang atau sering disebut larutan irigasi. Nah, kalau ini adalah suatu cairan yang menyerupakan cairan air mata, cairan mata ya, digunakan untuk membasahi mata kita, bola mata kita pada kondisi tertentu. Contohnya adalah pada kondisi mata tidak boleh berkedip.
Misalnya apa? Misalnya pada saat operasi mata. Ya, kalau operasi mata kan matanya diganjel gitu. Dan kalau kita tidak berkedip, itu mata akan kering dan lama-lama rusak kan gitu. Maka diberikan larutan irigasi ini tadi. Jadi isinya itu menyerupai cairan air mata dan harapannya mata bisa terbasahi dengan baik seperti halnya normal karena tidak boleh berkedip ya. Jadi misalnya pada saat operasi, kemudian pada saat dokter itu mengukur lensa mata, kalau kayak operasi katarak gitu ya, itu jelas kan harus dibuka bola matanya. Kemudian mungkin pernah dengar operasi lasik ya. Lasik itu apa orang yang punya kelainan mata minus ya minus biasanya yang sering ya. Kalau silinder saya kurang tahu. Intinya nanti lensa mata kita itu dihancurkan, lensa mata kita itu dihancurkan dan diganti dengan lensa mata buatan ya lasik gitu, sehingga pasien yang awalnya mungkin minus sekian sekian tebel gitu ya itu bisa balik normal. Nah, tapi kan mengganti lensa penggantinya itu harus seukuran dengan lensa mata kita. Jadi kita lensa kita itu akan diukur dulu sebelum dioperasi itu diukur dulu. Dan pada saat diukur itu dibengkeng mata kita itu dibengkeng dalam waktu yang beberapa menit lah. Ya, nggak lama tapi beberapa menit. Nah, pernah nggak Anda nggak kedip 1 menit? Itu udah sakit banget kan ya mata kering banget. Maka diberikan larutan ini cairan air mata. Kemudian tadi obat ya diagnostik tadi ya fluoresan termasuk. Dan yang terakhir adalah anestesi. Jadi anestesi yang diberikan disuntikan nanti ya ke mata kita dan ini gunanya untuk pada saat operasi biasanya supaya nggak kerasa ya. Ini adalah obat-obat yang sering diformulasi sebagai sediaan oftalmik. Nah, ini adalah anatomi fisiologi dari mata. Saya rasa Anda udah hafal ya kayaknya ya. Nanti di review lagi, diingat-ingat lagi. Mungkin yang penting untuk saya sampaikan adalah posisinya aja ya. Jadi ini adalah bola mata. Ingat bagian terluar mata adalah apa? Kornea. Ini. Bagian terluar mata adalah kornea. Di sini ada pupil ya sebagai untuk membuka dan menutup iris. Iris ini yang memberi warna pada mata kita. Warna mata kita rata-rata hampir sama ya. Gak ada yang bermata biru ya, atau hijau atau merah. Sekarang ada kontak lens warna-warni, jadi ngeri. Kemudian di belakangnya pupil ini ada lensa. Nah, tadi ketika ingin melihat lensanya atau melihat saraf-saraf yang ada di sini, ini pupilnya dilebarkan. Ya, pupilnya dilebarkan sehingga akan terlihat bagian-bagian. Sarafnya ada yang lepas satu. Masya Allah ya. Saraf mata itu, kalau ada yang copot satu aja, ini kan banyak ya. Puluhan jenisnya halus lagi. Ada yang lepas satu aja itu udah berbahaya. Dan mau nyambungin, itu bisa dengan cara apa namanya? Saya lupa namanya ya. Nah, itu biayanya satu kali nyambung itu bisa jutaan. 1 juta lebih. Satu saraf aja, tik gitu ya. Itu udah 1 juta lebih. Kita punya berapa puluh atau ratusan saraf di mata kita gratis ya. Eh, maka perlu dijaga baik-baik ya. Kemudian ada konjungtiva. Di sini konjungtiva, retina, ada makula, makula titik ketajaman penglihatan. Kalau makula kita itu udah bermasalah, maka kita tidak bisa melihat gambar atau melihat objek itu dengan jelas. Meskipun lensanya itu diperbaiki. Jadi kalau anak-anak muda kan biasanya yang sering plus apa minus ya, minus atau silinder di sininya kan. Nah, kalau sudah dibantu dengan kacamata di depan biasanya udah membaik. Tapi kalau ininya ada masalah, namanya apa?
ada kelainan mungkin dari lahir gitu ya, itu bisa apa namanya membuat kita tidak bisa melihat jelas. Kelihatan ada objek itu kelihatan, tapi tidak terlihat jelas, hanya warna merah, kuning, hijau, mungkin hanya seperti itu. Tidak terlihat tegas ada batas garis di sini. Ini orang itu ada pinggirannya, garisnya itu enggak. Nah, ini saya pernah diceritain orang yang makulanya bermasalah, itu kalau melihat apa-apa ya udah semacam ada bayangan, entah warna apa-apa, tapi nggak ada garis pinggirnya, seperti halnya objek-objek yang kita lihat seperti itu ya. Dan ada koroid dan ada vitreous. Ya. Nah, salah satu contoh kelainan mata adalah apa? Katarak. Ya, mungkin sering mendengar tentang penyakit katarak. Penyakit katarak itu apa? Penyakit katarak itu adalah eh, tertutupinya kornea kita, ya, kornea mata itu tertutupi oleh suatu selaput. Penyebabnya apa? Macam-macam ya. Bisa penuaan ya. Salah satunya yang menyebabkan adalah sinar UV. Sinar UV. Nah, masalahnya sekarang sinar UV itu semakin intensif kan ya dibandingnya 50 tahun lalu, 60 tahun lalu, sekarang itu sangat intensif. Jadi zaman dulu itu orang yang kena katarak tuh usia 70 ke atas. Orang yang sudah sepuh-sepuh, namanya rabun senja. Melihat sesuatu itu terlihat redup semua ya, seperti sedang senja, makanya disebut rabun senja. Nah, umur 80, 75. Sekarang itu udah maju. Ya, sama kayak aging ya, agingnya kulit itu maju. Dulu aging itu 50 tahunan, sekarang 20 tahunan udah banyak yang kena aging. Nah, katarak itu sekarang umur 40 tahunan itu sudah ada banyak ya yang terkena katarak, sudah mulai ada selaputnya di sini. Nah, untuk operasi katarak itu biasanya lapisan tadi itu dikelupas ya. Ada yang operasi itu ada yang manual, ada yang pakai lasik. Kalau yang manual itu dikelupas. Kalau yang pakai lasik itu dijur, dihancurin. Jadi enggak apa namanya, enggak berbentuk nanti dilepasnya itu. eh, apa Sama-sama tujuannya adalah untuk melepaskan lapisan tadi sehingga terlihat normal lagi seperti semula. Tapi memang kalau sudah kondisi sepuh biasanya walaupun katarak diambil itu eh, ada yang berhasil ya terlihat ini, tapi kadang faktor X-nya itu banyak ya. Faktor X-nya itu maksudnya apa? Karena kan kalau orang sepuh kadang udah komplikasi, ada penyakit apa DM dan sebagainya. Pada penyakit-penyakit tertentu itu operasi katarak itu riskan. Seperti diabetes, hipertensi itu riskan. Jadi kadang ada tetangga saya yang operasi katarak bukan malah sembuh tapi jadi buta, semacam. Atau sudah digelentek ininya ya, tapi karena makulanya yang bermasalah, ya sama aja, tetap aja buram. Jadi mumpung kita sekarang itu masih diberi kesehatan, dijagalah baik-baik. Saya dulu masih kecil nggak ngerti ya hal-hal begini ini. Saya kira itu masa sih mata itu bakalan rusak gitu. Jadi saya dulu sering mata itu iritasi, gatel gitu ya, nggak tahu entah tangan kotor kena debu, jalan gitu ya. Saya kucek tuh mata saya kucek tuh keras banget kadang. Nggak kira pecah, saya tuh mikirnya gitu. Saya ucek-ucek sampai merah dan sering sekali merah itu terus mendol sini ya. Nah, tahunya udah SMA, ternyata eh, ada masalah. Maksudnya ada masalah itu mata mata yang sering saya ucek itu eh, menjadi tidak bisa melihat lebih normal daripada yang tidak sering dikucek. Jadi tiba-tiba ketika dicek ngeceknya kan taunya zaman dulu ya ini ya cek lensa aja kan nggak ngecek sampai ya cek ke dokter mata, tapi kalau ke dokter mata zaman dulu ya cuma dilihat plus minus gitu. Tiba-tiba aja silindernya langsung tinggi tinggi sebelah gitu, karena yang saya ingat ya mata kanan itu yang sering saya kucek-kucek tinggi sebelah, sementara yang satunya normal-normal saja waktu itu. Nah, karena nggak bagus ininya ya, pemahamannya nggak ngerti juga, ya lama-lama naik 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 terus ya. Selain juga mungkin ada
Saya kadang membayangkan guru itu kucek-kuceknya keras banget. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Ketika sudah belajar mata itu, jangan-jangan ada saraf yang ini ya, yang itu. Ya, mudah-mudahan enggak. Tapi kalau digunakan melihat memang ya bermasalah, nggak normal lagi gitu ya. Itu karena apa kita nggak memahami dan apa saya merasanya sih lah masuk sih kata ini copot masa mau pecah ini. Padahal itu bisa saja terjadi. Wong ini bola mata, bola itu bisa lepas ya. Ini bisa lepas dan bentuknya bola seperti ini, benar seperti ini. Ya, oke. Nah, untuk penjelasan bagian-bagiannya nanti bisa dibaca sendiri ya di sini. Oke, ada iris, lensa, retina, makula, ada vitreous, vitreous humor dan aqueous humor, ada konjungtiva. Kan kita masuk ke air mata ya. Air mata itu fungsinya ada beberapa. Yang pertama memberi lubrikasi ke mata ya. Jadi kalau kita, dengan cara apa? Dengan cara berkedip. Kalau kita bertahan tidak berkedip, mata kita akan kering ya, kering dan lama-lama akan bermasalah. Selain itu juga melindungi kornea dari penguapan. Jadi kalau kering, kan sekarang ini ya mata kering itu banyak ya kelainan apa? Kelainan mata kering. Karena apa? Salah satunya juga karena banyak menggunakan gadget ya. Anak sekarang bukan anak sekarang saja, manusia zaman sekarang kalau nggak pegang gadget itu kan susah ya, karena jadi kebutuhan. Seperti itu. Sudah. Oke, kita lanjut. Kemudian fungsi yang lain dari air mata ini tadi adalah kalau ada zat dari luar, ya bahan atau zat dari luar, entah itu debu, polutan, ya partikel atau bahkan obat, maka air mata kita itu berfungsi akan menetralkan. Jadi secara otomatis mata kita akan berkedip. Anda kalau mata mau diceluk kan otomatis merem ya. Atau ada naik motor misalnya ada debu, tuk gitu ya. Atau kalau ini maghrib-maghrib gitu ya. Biasanya banyak hewan-hewan tuh berterbangan. Nah, nemplok tuh plek. Secara refleks mata kita akan berkedip, berkedip, gitu ya, berkedip dan mengeluarkan air mata. Kenapa bisa seperti itu? Itu adalah salah satu refleks perlindungan tubuh kita. Eh, Refleks utama gitu ya. Jadi luar biasanya tubuh kita itu adalah punya perlindungan otomatis yang diberikan pencipta pada kita, termasuk terhadap mata kita ya. Sesuatu yang mau masuk ke dalam tubuh kita itu terhalangi dengan berbagai tahap. Tahap pertama kalau untuk mata adalah kita pasti langsung merem, langsung berkedip, ya kan? Misalnya ada apa kerikil melesat gitu ya langsung berkedip, nutup. Atau tadi kelilipan misalnya berkedip. Tapi kadang kan kalah cepat refleks kita. Si apa ininya tadi partikelnya tadi udah kadung masuk, semutnya tadi udah kadung masuk. Nah, ketika sudah masuk pun ada apa namanya mekanisme tadi itu kita berkedip-kedip terus gitu ya. Ada yang ganjel gitu kan, kedip terus. Air mata akan keluar terus. Nah, air mata ini akan mendorong, mendorong atau menetralkan zat tadi itu. Nah, jadi dia akan menetralkan. Anda pernah nggak ditempeloi semut atau apa? Kalau kita berkedip, itu lama-lama itu nanti apa partikelnya tadi itu akan terdorong oleh air mata tadi akan berada di mana? Di ujung ini, di ujung dekat pelipis, ya. Dan dengan enak kita ambil aja, tinggal dikeluarin gitu ya. Masya Allah, eh, se se apa seaman itu tubuh kita itu ada proses eh, melindungi diri kita dan itu otomatis ya luar biasa. Begitu juga
virus atau bakteri. Ketika sebelum kita kena virus atau bakteri di mata kita, pasti ada mekanisme entah kedip-kedip terus, entah gatel, mata itu adalah mekanisme perlindungan. Sampai akhirnya kalah sekalipun ketika virus itu sudah mulai masuk, akhirnya apa? Inflamasi, kemudian belen. Belen ini adalah salah satu upaya mata kita melindungi sebenarnya ya, ya sama dengan kalau misalnya ada virus yang masuk ke kulit kita, sama kan ya, ada yang dari gatal dulu, mungkin sampai kalau bakteri jerawat gitu sampai akhirnya keluar nanah. Nah, itu mekanisme ini tubuh. Dan bahkan mungkin sampai demam. Kalau sudah sampai masuk ke ini ya, pembuluh darah bisa sampai demam. Ya, itu luar biasanya. Jadi itu salah satu fungsi dari apa? Salah satu bagian dari mata yang melindungi kita yaitu adalah air mata. Selain blinking refleks tadi, refleks berkedip tadi ya. Nah, dari situ kita coba melihat bagaimana sih jalur masuknya obat melalui mata, ya. Ada jalur melalui okular, yaitu melalui mata kita ya, dari depan ya. Kemudian ada yang secara sistemik. Nah, kalau yang dari okular itu terbagi menjadi rute kornea dan rute konjungtiva dan skleral ya. Kalau yang rute kornea itu berarti obat itu akan masuk dari depan, dari kornea kita. Karena kan kornea tadi di bagian paling depan, paling luar. Nah, itu masuk dari situ. Kecil sekali ya jumlahnya, nggak banyak. Kenapa? Kornea itu kan lapisan paling luar setelah kelopak mata. Ya. Biasanya lapisan paling luar itu yang paling susah untuk ditembus. Sama dengan stratum corneum kan ya, susah ditembus. Nah, di sini yang bisa masuk adalah partikel yang berukuran kecil dan bersifat lipofilik. Ya, kalau obat itu biasanya yang lipofilik yang dimasuk, apa yang bisa masuk melalui rute kornea. Kenapa? Karena kornea itu permeabilitasnya cukup kecil dan dia juga terdiri dari bagian lipofil. Sehingga yang cocok adalah obat-obat yang bersifat lipofil. Kalau yang konjungtiva dan sklera ini, konjungtiva tadi kan di bagian samping ya. Nah, konjungtiva kan lewat sini, ada celah di sini, lewat sini. Sklera juga sama. Kalau kornea tadi dari depan, dari lapisan paling luar tadi. Nah, kalau lewat konjungtiva dan sklera, itu cocok untuk obat-obat atau zat yang ukuran partikelnya lebih besar daripada yang lewat kornea. Karena kan lewat nyelip-nyelip tadi ya, lewat samping tadi ada celah. Dan cocoknya untuk obat-obat yang hidrofilik. Kenapa? Karena biasanya ini akan mudah masuk bersama dengan cairan mata tadi. Nah, karena dia hidrofilik bersama dengan cairan mata kan bercampur. Jadi dia akan mudah meresap masuknya lewat tepi-tepi tadi. Ya. Dan setelah itu akan, kalau yang kornea akan masuk ke aqueous humor dan masuk ke jaringan mata yang dituju. Ini juga masuk ke jaringan mata yang dikehendaki. Nah, sementara untuk yang sistemik tadi, ini biasanya ini agak banyak ini ya, prosentasenya lebih banyak. Dan ada rute mayor, ada rute minor. Rute mayornya adalah ada yang melalui konjungtiva, ada yang melalui hidung. Nah, kalau kita pahami dari mata itu ada saluran ya, dari rongga mata di sini itu ada saluran yang menuju hidung, dan dari hidung itu ada saluran yang menuju tenggorokan ya. Ingat ini apa, kalau di swab itu ya, tekan dimasuki itu di bagian apa namanya, laring ya, laring, habis laring terus faring. Nah, jadi dari mata itu ada kaitannya sampai ke tenggorokan. Nah, disitulah ada yang melalui situ. Jadi, kalau misalnya contohnya adalah kita menggunakan tetes mata, yang sering tetes mata yang kerasa ya, itu akan terasa masuk ke tenggorokan kita. Kalau yang pengen terasa banget tuh chloramphenicol. Tetes mata chloramphenicol, karena sifat chloramphenicol itu kan rasanya pahit tuh.
kita tetesin di mata itu pahitnya tuh sampai ke kerongkong, ke tenggorokan. Salah ya, tenggorokan. Kalau kerongkongan itu saluran cerna. Kalau tenggorokan ke saluran nafas. Nah, jadi dia akan masuk ke sini, ke faring, bahkan masuk ke GIT. Ada yang masuk ke GIT, tapi kan tidak banyak. Uang yang ditetes cuma setetes 2 tetes, yang masuk ke sini paling sedikit. Cuman karena dia itu pahit, makanya terasa banget. Pernah ada yang pakai nggak tetes mata ke orang kalau diingat-ingat? Pahitnya tuh nyetak banget di sini, ya. Dan setelah itu tereliminasi. Jadi ini adalah gambaran rute masuknya obat melalui mata, ya. Ada yang lewat kornea, ada lewat samping-samping, dan ada juga ketika sudah masuk itu bisa saja terabsorpsi secara sistemik, tapi jelasnya kan nggak banyak, ya. Karena penggunaan tetes mata itu nggak mungkin sampai sebotol. Ini kalau kita kelompokkan, berarti ada rute transkorneal dan rute transkonjungtival atau transkleral. Cocok untuk obat lipofilik adalah transkorneal, karena sebagian kornea tersusun dari 5. Kalau yang hidrofilik itu transkonjungtival tadi ya, dan PM-nya dan ukuran partikelnya biasanya lebih besar. Nah, kemudian eh, apakah ada hambatan pada saat absorpsi? Ada diistilahkan hambatan statis dan hambatan dinamis. Kalau hambatan statis itu berarti penghambatnya itu statis, tidak bergerak. Contohnya apa? Kornea, dia sawar utamanya mata gitu ya. Di mana dia pelindung awal, karena dia lapisan paling luar. Kemudian sklera ini juga susah eh, apa namanya menjadi penghambat statis. Kemudian sawar darah dan sawar darah retina, sawar darah. Jadi di apa ada pembuluh darah ya, di mata itu ada pembuluh darah. Kalau yang dinamis ada aliran darah koroid ya. Jadi di mata itu ada pembuluh darah, ada aliran darah ya. Kalau aliran darah kita itu kurang baik yang di mata itu juga menyebabkan nutrisi yang masuk ke mata juga tidak baik. Dan itu yang bisa menyebabkan penglihatan menjadi tidak baik seperti awalnya karena bisa jadi ada nutrisi yang tidak sampai gitu ya. Nah, untuk hambatan dinamis di sini ada juga eliminasi air mata tadi jelas air mata itu apa namanya bisa menghambat masuknya obat tadi karena dikeluarkan. Kalau Anda menggunakan tetes mata, mata itu secara refleks akan blinking ya, kedip-kedip-kedip. Nah, semakin banyak berkedip, air mata yang dihasilkan akan semakin banyak. Kemudian apa? Kalau air matanya semakin banyak, maka obat akan keluar bersama air mata. Nggak jadi masuk gitu kan? Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita mau tetes mata, ingat, kontak obat dengan tempat penggunaan. Semakin lama, maka obat yang terabsorpsi akan semakin baik. Jadi kalau kita gunakan tetes mata, gimana supaya kontaknya lama? Anda merem aja. Gunakan merem. Misalnya perih, misalnya ini ditahan merem dulu sebentar aja, 5 menit, 10 menit gitu ya. Kemudian supaya apa? Supaya produksi air mata tidak banyak. Karena kalau kita melek, itu kita akan blinking terus, kedip-kedip ya. Karena merasa ada zat asing masuk. Kalau dipakai merem ya ada yang keluar, tapi nggak sebanyak kalau kita blinking. Ya, jadi seperti itu. Ini akan menjadi penghambat kalau kita memberikan obat melalui mata. Sehingga kita harus pahami konsepnya. Tadi salah satunya adalah, jadi kalau kasih tetes mata, lebih baik jangan dibuat kedip-kedip. Atau kalau kita kasih salep, sama. Semakin misalnya dipakai pas tidur, itu akan lebih lebih kontak lama nanti. Ya, sebentar. Tolong nanti jam 3 kurang 10 ya, tolong saya di warning ya, karena kan Anda ada ini apa namanya, mungkin ada kuliah berikutnya ya. Baik, selanjutnya adalah syarat sediaan mata ya. Jadi semua syarat sediaan mata tadi baik larutan, suspensi maupun salep. Yang pertama wajib steril. Jadi sediaan mata adalah salah satu bentuk sediaan steril. Kemudian isotonis, isohidris. Ingat isotonis bila memungkinkan isohidris. Jadi ini enggak wajib harus isohidris ya.
tapi bila memungkinkan. Nanti kita jelaskan. Kemudian tetes mata, kalau dia berupa tetes mata harus berupa maaf. Kalau dia tetes mata larutan, maka dia harus jernih karena ada tetes mata yang berupa suspensi, gitu ya. Kemudian bebas partikel asing. Dan kalau merupakan salep mata, basisnya tidak boleh menyebabkan iritasi. Itu persyaratannya. Nah, ini formulasi sediaan oftalmik secara umum ya. Ada zat aktif, ada pembawa, dapar, preservatif, tonicity agent, antioksidan, dan peningkat viskositas. Kita bahas tadi bahan aktif sudah, sekarang pembawa. Pembawa yang paling utama adalah air. Ini digunakan pada tetes mata. Ya. Kemudian bisa juga berupa lemak atau minyak. Ini pada salep contohnya. Ya. Kalau yang air ini bisa berupa larutan, bisa berupa suspensi. Dapar. Tadi dikatakan tidak harus isohidris. Isohidris itu apa sih? Bahwa pH-nya sediaan harus sama dengan pH cairan yang akan dituju. Cairan yang akan dituju yaitu air mata, pH-nya adalah 7,4. Ya. Nah, ada permasalahan di sini bahwa eh, beberapa obat itu berupa alkaloid. Ya, berupa alkaloid, garam-garam alkaloid. Dan ini dapat mengalami presipitasi, ya, pengendapan pada pH 7,4. Jadi beberapa jenis obat secara kimia dia menjadi tidak stabil pada saat pH-nya 7,4. Nah, ingat bahwa persyaratan obat itu adalah apa? Aman, efektif, eh, acceptable, dan stabil. Stabil itu menjadi persyaratan juga. Dan kalau dia itu mengalami ketidakstabilan, berarti efektivitasnya kan tidak tercapai. Nah, kalau efektivitas tidak tercapai, terus buat apa? Kan nggak bisa menyembuhkan berarti. Nah, oleh karena itu, karena di dalam mata itu terdapat cairan mata, air mata ini ketika ada zat dari luar, dia akan berusaha menetralisir. Ya, dia memiliki apa kemampuan mendapar, ya, sehingga apa air mata tadi itu bisa menetralkan obat yang pH-nya tidak pas 7,4. Nah, tapi kalau terlalu jauh dari pH 7,4 ya bahaya. Bisa pedih, gatel, perih ya, bahkan sampai ke kebutaan. Maka dari situ dibuatlah berusaha mendekati pH 7,4. Ya. Jadi formulasinya sediaannya itu akan kita usahakan pH-nya mendekati 7,4. Berapa? 7 masih boleh, 7,6, 7,7 masih boleh. 3 boleh nggak? Oh, buta kalau 3. 1 bolong katanya ya. Jadi asam kuat kalau udah 1 itu nggak boleh. Jadi seperti itu. Itulah makanya tetes mata itu kadang ada jenis-jenis tertentu yang kadang itu terasa lebih perih gitu ya. Kalau dipakai awalnya perih, tapi lama-lama enggak. Kenapa lama-lama enggak? Karena otomatis mata kita itu mengeluarkan air mata dan menetralisir. Nah, yang jadi masalah adalah ketika air matanya keluar terus, ya si obat ini akan tereliminasi ikut keluar. Nah, itu yang enggak enak. Ya, terus enggak sembuh lah kalau seperti itu. Jadi harus diperhatikan betul, ya. Pengawet. Nah, kenapa harus ada pengawet? Jadi di mata itu sangat mudah tumbuh Pseudomonas aeruginosa. Bakteri ini berbahaya kalau ada di mata karena bisa menyebabkan gangguan pada penglihatan. Sehingga sediaan itu diharapkan memang steril ya, bebas apa mikroba, bebas mikroorganisme steril. Nah, sediaan steril itu pada saat dibuat steril, tapi kita harus bisa menjamin pada saat digunakan itu juga harus tetap steril. Sehingga kalau dia itu berupa multiple dose yang bisa digunakan berkali-kali, maka kita perlu menambahkan preservatif. Karena kan dibuka, ditutup gitu ya tetes mata itu ya.
Dan kalau Anda lihat tetes mata itu punya BUD ya, BUD-nya 1 bulan. Karena dalam waktu 1 bulan itu diperkirakan lebih dari 1 bulan itu udah terlalu banyak kontaminasinya. Nah, tapi seiring perkembangan zaman, bisa dibuat sediaan yang bersifat single dose, ya, atau monodose. Jadi sediaannya itu dibuat dengan kemasan kecil-kecil bergandeng-gandeng gitu seperti tube tapi kecil-kecil, mungkin ada yang pernah pakai sendo sitrol, sendo astenov yang monodos, dan itu dipakai, kalau dipakai kita buka satu, maka yang lain karena kemasannya kecil-kecil yang lain tetap aman, jadi tidak terkontaminasi. Yang terkontaminasi adalah yang kita buka aja, dan itu pun masih bisa digunakan sampai 1 hari. Kalau udah beda hari, karena dia nggak mengandung preservatif ya, kalau yang monodus itu tidak mengandung preservatif, maka dibuang. Harus ganti yang kemasan berikutnya, yang kecil berikutnya. Sebentar, boleh googling sendiri deh, coba ya sendositrol monodus gitu ya. Nanti dicari. Ini kalau saya browsing kan kelamaan. Nah, kalau satu dipakai masih sisa, maka yang lain aman. Nah, kalau Anda pakai Insto, 1 kali pakai, dalam waktu 30 hari itu Insto harus dibuang. Kenapa? Karena sudah terkontaminasi. Seperti itu. Tapi kalau yang pakai mini dos, sayangnya Insto belum ada yang mini dos. Yang ada itu Sendo, golongannya Sendo, Sendo Citrol, Sendo Astenov, kalau nggak salah itu ada yang monodos. Ya. Udah dibuat kemasan kecil-kecil. Sehingga enak. Yang nggak dipakai masih bisa digunakan sampai batas ED-nya. Ini contoh-contoh preservatif, ada yang sering dipakai benzalkonium klorida, vanil merkuri nitrat yang kemarin Anda gunakan untuk praktikum. Nah, ini ada para hidroksi benzoid acid. Coba nanti dicari sinonimnya ya. Kalau nggak salah ini sinonim dari nipaginipasol. Kalau benar ini nipaginipasol, benar-benar itu adalah pengawet favorit anak farmasi ya. Semua sediaan ujung-ujungnya pengawetnya nipaginipasol. Ya. Kemudian korobutanol dan feniletanol. Nah, selanjutnya ada stabilizer. Stabilizer itu untuk menurunkan kecepatan dekomposisi. Dapat berupa antioksidan ya. Kenapa ditambahkan antioksidan? Karena ada bahan-bahan, pertama bahan aktif yang mudah teroksidasi. Maka di situ kita tambahkan natrium bisulfit atau metabisulfit ya, yang mudah teroksidasi. Siapa ini? Si epinefrin. Bisa juga antioksidan yang lain, asam ascorbat, acetylcysteine, dan natrium thiosulfat ya. Tapi hati-hati dengan antioksidan yang ditambahkan, sebisa mungkin antioksidan tersebut bersifat inert dan tidak berinteraksi dengan eksipien yang lain. Surfaktan. Surfaktan ini digunakan untuk menurunkan tegangan permukaan. Contohnya adalah Twin ya. Surfaktan yang paling aman di antara ketiga ini adalah yang non-ionik. Kalau yang anionic biasanya masih ada efek samping. Viscosity agent. Kenapa ditambahkan peningkat viskositas? Nah, ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan waktu kontak dengan mata. Sama dengan kulit ya, semakin tinggi waktu kontaknya, itu absorpsi akan lebih besar. Kalau mata tadi, semakin nempel, itu akan lama kontaknya dan akan banyak yang terabsorpsi. Sebenarnya seperti itu. Plus, diusahakan sediaan itu lebih viscous daripada air matanya. Kenapa? Supaya tidak gampang terbawa oleh air mata. Itulah makanya kalau Anda lihat tetes mata itu biasanya lebih kental daripada air. Ya, Insto, Rohto itu yang biasa-biasa ya. Belum yang ada zat aktif ininya. Insto Rohto kan hanya untuk apa meringankan iritasi gitu. Nah, itu coba Anda pegang. Dibandingkan dengan megang air, itu lebih terasa lebih sedikit kental sih tetes mata ya. Terus bisa menurunkan kecepatan drainase air mata dan meningkatkan mukoadhesiveness. Jadi biar melekat. Kalau melekatnya lebih lama maka bisa meningkatkan bioavailabilitas obat. Ya. Apa kerugiannya? Kerugiannya karena dia menggunakan rata-rata ini kan gelling agent ya.
yang digunakan untuk meningkatkan viskositas, ini bisa menyebabkan penglihatan menjadi buram. Kenapa? Mungkin Anda pernah ingat pada saat Anda membuat karbopol atau karbomer di praktikum membuat gel, itu kan jernih ya, terlihat jernih basisnya ya. Tapi kalau itu kita oleskan ke apa objek gelas misalnya, itu akan ada seperti lapisan, ya. Dan kalau kering itu seperti apa namanya, ya, plastik burem. Nah, kalau mata kita diolesin ada bahan karbomernya, maka juga akan walaupun terlihat sepertinya itu jernih, tapi blur. Nah, menyebabkan mata menjadi blur. Kemudian tidak cocok lagi adalah menimbulkan kesulitan pada saat ada filtrasi. Filtrasi ini maksudnya apa? Pada sediaan tetes mata seperti yang Anda pernah praktikumkan, larutan, maka prosesnya adalah bisa dengan apa? Kalau larutan kan dengan filtrasi, ada proses filtrasinya. Nah, kalau kental, kalau viskus, maka kan sulit untuk difiltrasi. Itu ya, ini kelemahannya. Baik, mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini sebelum masuk ke sediaan-sediaannya. Ada yang didiskusikan? Sepertinya belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Beberapa bentuk sediaan. Yang pertama adalah larutan ya. Larutan berupa tetes mata ya. Persyaratannya steril, bebas partikel asing, dan jelas harus jernih ya. Prosedurnya bagaimana? Seperti Anda praktikum kemarin, prinsipnya adalah semua bahan harus larut ya. Dan tidak ada partikel-partikel dan partikel asing, maka ada filtrasi di sini ya kan. Setelah dilarutkan ada filtrasi lalu disterilkan. Seperti itu prinsipnya. Jadi campur-campur-campur sampai semua larut, kemudian difiltrasi, disterilkan. Itu yang larutan. Tapi kan masalahnya kadang dari zat aktifnya. Zat aktifnya mudah larut nggak? Bagaimana meningkatkan kelarutan? Seperti itunya yang perlu diperhatikan. Oke, untuk membantu meningkatkan kejernihan dan ketercampuran, kita bisa tambahkan polisorbat ya, baik polisorbat 20 maupun polisorbat 80. Nah, tadi ada nyebut-nyebut harus isotonis gitu ya. Nah, harus isotonisnya adalah dengan cairan mata. Cairan mata tadi pH-nya 7,4 dan kesetaraannya masih sama ya dengan darah yaitu 0,9% NaCl. Cuman di mata ini rentang isotonisnya menjadi lebih luas, yaitu masih bisa ditolerir antara 0,6% sampai 2%. Kalau kita lihat di silakan dicek di FI6 ya, ada tolerir yang lebih besar dibandingkan darah. Kalau darah kan tonisitasnya isotonisnya adalah 0,9. Kalau untuk mata masih bisa di range tersebut. Bahan-bahan tonicity agent ada NaCl, mannitol, asam borat maupun dextrose ya. Jadi kalau mau ngitung hipertonis tidaknya, hitung ini, tapi kalau di range ini, oke, nggak masalah. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh formula NaCl larutan isotonis ya. Jadi NaCl-nya 0,9%, ada penambahan preservatifnya, kemudian SWFI ya.
Ini contoh formula air mata buatannya. Ada polyvinyl alkohol, ya, ini sebagai ini tadi loh, peningkat viskositas ya. Ini ada povidonnya, ada klorobutanol preservatifnya ya, kemudian ditambahkan dengan tonicity supaya isotonis dengan 0,9% NaCl. Ada juga ini formula asam borat ya, berisi asam borat, benzalkonium sebagai pengawet, dan SUFG. Asam borat ini dulu ada produknya ya, Water namanya. Saya masih kecil dulu sering mata itu dirambang, dimasukkan ke kayak gelas kecil itu pakai Water. Kemudian tahun berapa itu ya, ditarik, nggak boleh ada sediaan Water, bolehnya itu ini apa namanya fresh, jadi harus dibuat baru. Karena dalam penyimpanan ternyata ada kemungkinan presipitasi dan itu mengiritasi mata. Oke, bentuk pertama sudah larutan, kemudian bentuk kedua adalah suspensi. Prinsipnya sama dengan suspensi peroral ya, bahwa kita harus memperhatikan kecepatan pengendapan, kemudian tidak boleh ada partikel-partikel berukuran besar ya, karena bisa mengiritasi. Nah, kemudian eh, solusinya bagaimana? Kita kecilkan ukuran partikelnya dengan cara micronize ya. Dan suspensi tidak boleh digunakan jika ada massa yang mengeras atau menggumpal caking, nggak boleh. Jadi harus hati-hati betul penggunaan untuk yang suspensi mata. Biasanya suspensi mata ini yang sering itu formula dari antibiotik. Ada beberapa antibiotik yang berbentuk suspensi. Nah, ini diperlukan surfaktan ya kalau suspensi untuk menurunkan tegangan permukaan antara zat aktif yang bersifat hidrofob tadi. Nah, untuk suspensi ini juga harus hati-hati dengan metode ininya ya, metode sterilisasinya ya. Kalau dia itu suspensi biasanya kan tidak bisa dilakukan sterilisasi akhir ya. Jadi biasanya dengan apa teknik aseptik, karena nanti kalau dengan sterilisasi akhir ada pemanasan, sementara di suspensi itu ada bahan suspending agent yang biasanya berupa apa karbohidrat ya, polimer dari golongan selulus ya. Kalau namanya polimer ada pemanasan, dia adalah ikatan-ikatan, banyak ikatan hidrogennya, ini akan mudah terhidrolisis, akan mudah putus rantainya pada saat dipanasi. Ingat pemanasan eh, sterilisasi itu 100 derajat ke atas gitu kan, sehingga sangat rentan nanti. Nah, kalau putus rantainya, ini sama kayak pembahasan praktikum steril yang terakhir kemarin ya, pembuatan suspensi. Kalau putus rantainya, maka fungsi dari suspending agent itu akan rusak ya, sehingga dia tidak bisa mengentalkan sediaan. Padahal kita kan targetnya supaya meningkat viskositasnya dengan ditambahkan suspending agent sehingga tidak mudah mengendap. Seperti itu. Oke, yang terakhir adalah salep. Salep mata, ada keuntungan, ada kerugian. Ya, nanti dibaca sendiri ya ininya. Kapan dibuat salep mata? Ya, sediaan obat kapan dibuat salep mata? Dan apa kerugiannya? Nah, harus steril ya, sama hati-hati Pseudomonas aeruginosa harus bebas partikulat. Jadi walaupun salep ya harus halus ya, partikelnya harus sehalus mungkin. Pembuatan secara aseptis ya. Kemudian bisa menggunakan preservatif dan tidak boleh, basisnya tidak boleh mengiritasi mata. Nah, di sini eh, ada ini ketutupan. Ada dua yang perlu diperhatikan. Bahan obatnya bagaimana? Bahan aktifnya larut dalam air atau bahan aktif yang tidak segera larut dalam air. Ini di cara pembuatannya. Nanti bisa diikuti kalau yang mudah larut dalam air bagaimana, kalau yang tidak segera larut bagaimana. Nah, basis salep ini cocok untuk obat-obat yang biasanya berupa antibiotik karena banyak antibiotik yang mudah terhidrolisis dengan adanya air. Maka yang cocok adalah pakai basis
salep ya, sulfonamid antifungal dan antiinflamasi. Ini tergantung mudah terhidrolisis atau tidak. Kemudian yang sering dipakai basisnya adalah basis petrolatum. Ini cocok untuk memberi lubrikasi pada mata dan cocok untuk mata yang terasa kering, sindrom mata kering. Ya. Nah, ini dasar salepnya. Kemudian kalau gel boleh nggak? Gel masih boleh. Untuk gel itu berarti kan nanti hasilnya dia lebih apa? Kontak dengan kulitnya menjadi lebih lama. Kemudian sehingga absorpsinya juga lebih lama. Dan yang tadi saya sampaikan kok tidak ada emulsi atau krim ya. Di situ karena emulsi atau krim tadi itu biasanya mengandung apa namanya SLS ya, sodium lauryl sulfat atau deterjen. Ya, bukan soklin juga ya. Maksudnya ada surfaktan yang bersifat yang bisa menyebabkan saponifikasi. Emulgatornya itu loh ya. Nah, di situ akan berbahaya. Walaupun dia dapat membentuk emosi, itu berbahaya karena menyebabkan iritasi ke mata. Dan kalau digunakan terus-menerus, mata akan semakin teriritasi. Nah, ini adalah contoh pengawet untuk ointmentnya, bisa chlorphenol dan nipagin nipazol. Yang terakhir sekali ini adalah evaluasi. Evaluasi untuk sediaan salep mata. Nanti bisa silakan dibuka di Farmakope Indonesia 6 ya. Ini bisa diklik nggak? Kalau PPT-nya bisa. Nanti kalau di PDF-nya nggak bisa, di copy aja ya. Jadi ada uji kebocoran salep mata, caranya bagaimana? Saya ada di FI ya, nanti bisa dibaca. Caranya adalah wadahnya, jadi kemasannya tadi itu dilakukan pemanasan ya, diposisikan tertentu dan diberi kertas saring, kertas ada kertasnya. Kalau dia bocor, maka ada bagian salep itu yang menempel di kertas sehingga terlihat ada nodanya. Kalau kertas kan dikasih minyak kan terlihat ya. Itu yang pertama. Nanti jumlahnya berapa, kalau gagal bagaimana ditambah dan ditambah berapa sampel itu silakan dibuka lagi. Kemudian ini terlihat nggak? FI-nya terlihat nggak? Halo? Saya buka FI ini terlihat nggak? Tidak, Bu. Oh tidak. Oke, balik lagi aja. Oke, kemudian selain uji kebocoran salep ada uji partikel logam. Ini ada di Farmakope juga, nanti bisa diklik ya. Bagaimana penetapan partikel logam dalam salep mata. Dan yang terakhir adalah uji sterilitas. Uji sterilitas itu adalah nanti minggu depan ya kita bahas ya. Uji untuk memastikan apakah sediaan itu memenuhi syarat steril ataukah tidak. Biasanya ini sediaannya akan ditanam di media dan dilihat pertumbuhan apakah ada mikroba yang tumbuh di sana. Ya. Oke, sebagai pemanasan untuk belajar Anda, nanti Anda coba cari apa sih keuntungan dan kerugian bentuk-bentuk sediaan yang untuk mata tadi ya, baik salep mata, gel, dan suspensi. Kapan dipakai salep mata, kapan bentuk gel, kapan bentuk tetes mata, dan suspensi. Kalau anak-anak cocoknya yang mana gitu ya, eh, kasih salep apa tetes mata, nah, silakan dari pembahasan hari ini dan mungkin Anda mau browsing tambahan boleh untuk mendapatkan jawaban dari apa pertanyaan ini. Baik, mungkin itu ya untuk pertemuan kita hari ini masih ada sisa waktu, ternyata bisa lebih cepat ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Oke.